Ya, selamat siang anak-anak. Hmm, Pertemuan kali ini mata kuliah rekayasa transportasi, betul ya? Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan satu four steps model, ya, jaringan transportasi dan tempat henti, ya. Pertemuan 10 ya. Hmm. Nah, Ibu ampuh ya. Ibu dengan Bapak, hanya Ibu yang ampuh. Four steps model. Dalam transportasi, anak-anak, untuk memprediksi, menganalisis, dan merencanakan suatu transportasi, dikenal istilah four steps model atau model 4 langkah ya. Model 4 langkah sebagai dasar seseorang kita belajar transportasi ya. Pertama, trip generation atau perjalanan yang dibangkitkan. Kedua, trip distribusinya ya. Ketiga, modal splits, mode yang dipakai. Keempat, trip assignment, rute yang dilalui. Nah, masing-masingnya, ingat ya, ini kita pertemuan ke-10 ya. Dalam hal ini, misal nih, Ibu sering memberi contoh ini, jika suatu lokasi dibangun mall ya, atau kampus atau perumahan, tentu ada perubahan tata guna lahan. Maka akan perlu diperkirakan atau diprediksi bangkitan lalu lintasnya. Tata guna lahan berubah, itu kan mempengaruhi transportasi. Ya, atau kebalikan, transportasi ada merubah fungsi tata guna lahan. Nah, jadi misal lokasi dibangun mall, kampus atau perumahan, ada perubahan di tata guna lahan. Maka perlu kalian memperkirakan bangkitan lalu lintasnya. Prediksinya tadi kan ada 4 langkah ya. Trip generation, ini perjalanan yang dibangkitkan adalah jumlah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu pusat kegiatan. Ya, jumlah yang dibangkitkan ini itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, trip attraction di trip generation. Trip attraction ini apa maksudnya? Itu berapa banyakkah perjalanan yang akan tertarik ke lokasi tersebut? Ya, berapa banyak perjalanan atau tarikan? Ya, berapa banyak tarikan ke lokasi tersebut? Trip attraction. Dan yang berikutnya, trip production. Itu berapakah yang meninggalkan? Itu juga harus ada, masuk berapa, keluar berapa. Intinya seperti itu. Itu untuk trip generation. Jumlah yang dibangkitkan tadi, yang ditarik tadi, dan meninggalkan dihitung dalam jumlah orang atau kendaraan dan per jam, per satuan waktu. Nah, bangkitan lalu lintas tergantung dari 2 aspek.
tata guna tanah atau tata guna lahan. Aspek tata guna lahan yang pertama adalah tipe tata guna lahannya. Tipenya untuk perumahan, perkantoran, pertokoan, sekolah, tempat wisata, atau tempat hiburan, dan lain-lain. Itu untuk tipenya. Aspeknya dari tipe. Aspek dari jumlah aktivitas dari tanah tersebut, dari lahan tersebut. Macam dan banyaknya aktivitas yang dilakukan di daerah tersebut nanti macamnya apa? Seberapa banyak aktivitas yang terjadi di situ? Nah, ini bangkitan lalu lintasnya tergantung dari aspek ini tadi. Jumlah dalam menghitung orang atau kendaraan per jamnya tadi itu tergantung dari dua aspek tata guna lahan ini. Perbedaan tipe guna lahan, tipe tata guna lahan, perbedaannya akan menghasilkan tipe lalu lintas yang berbeda juga. Tipenya yaitu ada pejalan kaki, untuk apa? Unmotorcycle ya. Unmotorcycle termasuk pejalan kaki atau kendaraan tidak bermesin. Nanti ada truk atau mobil. Selain itu, tipe-tipe tata guna lahan yang berbeda menghasilkan pola pergerakannya atau pola lalu lintasnya berbeda juga terkait dengan ketika aktivitasnya, waktu kegiatannya, waktu aktivitasnya. Kawasan perkantoran akan menghasilkan lalu lintas atau pergerakan pada pagi dan sore yang teratur kantor ya, pagi berangkat, sore pulang. Sedangkan untuk toko menghasilkan lalu lintas yang fluktuasi sepanjang waktunya itu. Ada, kadang tidak ada terus toko kan ada pergerakan setiap waktu kalau di toko. Kalau kantor kan jam buka pagi, jam tutup sore. Kalau toko buka, seakan buka seharian. Jadi fluktuatif. Nah, untuk trip distribution, tujuan permodelan yang ini, distribusi perjalanan ini, adalah untuk mengkalibrasi persamaan-persamaan yang akan menghasilkan hasil observasi lapangan, pola pergerakan asal tujuan perjalanan seakurat mungkin. Nanti data yang dibutuhkan di trip distribution ini, data yang dibutuhkan adalah data matrik asal tujuan. Nanti materi trip distribution ada Ibu sampaikan di pertemuan keberapa nanti ada. Jadi data yang dibutuhkan pada trip distribution adalah data matrik asal tujuan, data matrik hambatan, matrik antar zona, jarak waktu biaya, kemudian distribusi frekuensi pergerakan untuk setiap matrik hambatan tadi pada transportasi. Ya. Nah, permodelan di sini, permodelan di trip distribution sebentar. Nah, permodelan di trip distribution ini antara lain ya ada beberapa yang di depan yang udah Ibu tulis di depan itu ada model faktor pertumbuhan ya. Model faktor pertumbuhan, terus model gravitasi, apalagi itu. Ya, model faktor pertumbuhan ada model uniform, average, Fratar, Detroit, Furnace. Untuk model gravitasi ada unconstrained, production constraint, double constraint, single constraint. Ya. Nah, masing-masingnya di model yang faktor pertumbuhan ini tadi, model ini didasarkan asumsi bahwa pola pergerakan saat ini dapat diproyeksikan ke masa yang akan datang dengan menggunakan tingkat pertumbuhan zona ini tadi. Ada 5 model
faktor pertumbuhan ini tadi. Nah, keuntungan model ini adalah mudah dimengerti dan diaplikasikan. Ini yang sering dipakai di trip distribution. Kerugiannya tidak sesuai untuk daerah dengan perkembangan pesat dan tidak pas untuk prediksi waktu yang panjang. 5 tahun lah, bagus 5 tahun. Nah, untuk model gravitasi, model ini berdasarkan prinsip fisika bahwa daya tarik, maka ada namanya gravitasi ya. Ada unconstrained, production constraints, double constraints, single constraint ya. Jadi model ini berdasarkan prinsip fisika bahwa daya tarik antar dua buah tata guna tanah sama dengan gaya pada model gravitasi. Ya. Nah, masuk ke model split. Model split. Model pemilihan moda untuk mengetahui jenis kendaraan atau modanya yang diperkirakan akan digunakan. Apakah mereka nanti memakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Hal ini dipakai untuk mendapatkan prediksi pemilihan moda dengan menggunakan beberapa variabel. Misal nih, karakteristik perjalanan, jaraknya berapa, waktu tempuh nanti berapa, tujuannya kemana, itu masuk karakteristik perjalanan. Ya, variabel karakteristik perjalanan. Variabel karakteristik sistem transportasi. Nanti mencakup biayanya, waktu, frekuensi busnya, kenyamanan, pelayanan, dan lain-lain. Yang terakhir untuk modal split adalah karakteristik kota atau zona. Nah, dalam permodelan split perlu diperhatikan adanya biaya aktual dan biaya dipersepsi dalam mengambil keputusan serta adanya pemakai angkutan umum, captive user, yang tidak mempunyai kebebasan dalam memilih moda. Jadi lawan dari captive user adalah choice user, ada pemilihan ini, choice user, yaitu pemakai angkutan transportasi yang karena punya kemampuan lebih sehingga dapat memilih kendaraan yang mana yang terbaik yang akan dipakai. Ya, kemampuan untuk bisa memilih, choice user tadi. Sebagai gambaran adalah faktor jarak, itu bisa jadi dasar pemilihan. Jika jarak perjalanan dekat, mungkin cukup pakai becak atau sepeda motor. Tapi kalau jauh, misal lebih dari 100 km, bisa pakai mobil pribadi atau angkutan umum. Nanti dari kedua kendaraan itu tadi, pribadi atau angkutan umum, ada pemilihan lagi. Berdasarkan kenyamanan, lebih nyaman mana. Nah, diusahakan di transportasi umum kita akan memadai sesuai permintaan atau demand dari masyarakat mengenai kenyamanan. Ya. Yang trip assignment yang terakhir, pelimpahan rute adalah suatu proses di mana pergerakan antara dua zona untuk suatu moda tertentu dibebankan atau dilimpahkan ke suatu rute yang terdiri dari ruas-ruas jalan tertentu. Analisis pelimpahan rute ini terdiri dari dua bagian utama. Pertama adalah alasan pemakai jalan memilih rute tertentu, mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak macet, mungkin aspek parkir dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan model yang menggabungkan sistem transportasi dengan alasan pemilihan rute. Pada alasan pemilihan rute ada 4 hipotesa nih di trip assignment ya. Ada 4 hipotesa yang menghasilkan model yang berbeda, yaitu all or nothing assignment, multipath assignment, probabilistic assignment, capacitist restraint. Nah, untuk all or nothing assignment
pemakai jalan secara rasional memilih rute terpendek yang meminimkan impedance, ya, impedance, jarak, waktu, biaya tadi, impedansi tadi, ya, jarak, waktu, biaya. Semua lalu lintas antar zona akan menggunakan satu rute yang sama, all or nothing assignment. Ibu menjelaskan dari kilometer 9 Jalan Kalurang ke ITNY. Ada banyak yang memilih di daerah Jalan Minomartani, all or nothing assignment. Pilih yang rute terpendek, jarak, waktu, biaya. Semua lalu lintas antar zona akan menggunakan satu rute yang sama seakan. Multipath assignment diasumsikan pengendara tidak tahu informasi rute tercepat atau terpendek sama sekali. Ya, pengendara akan mengambil rute yang dipikirkan tercepat. Jadi yang sudah ada spontanitas, persepsi. Persepsi yang berbeda mengakibatkan bermacam-macam rute yang dipilih antar zona tertentu. Pasti tiap orang itu. Multipath assignment. Seringkali suatu rute macet karena orang-orang punya pemilihan atau persepsi yang sama bahwa rute itu yang terbaik. Numpuk di situ jadinya. Bahwa rute tersebut tercepat, sepi, atau terpendek. Ya menurut Bu Vero, dari gara-gara all or nothing assignment lama-lama Minomartani jadi multipath assignment. Probabilistic assignment, apa itu? Pemakai jalan menggunakan faktor-faktor selain transport impedance. Misal, faktor kualitatif seperti pemandangan, jadi kualitatif, bukan perhitungan jarak pendek lagi, jarak pendek, jarak panjang, waktu tempuh atau berapa lama, tidak. Tapi misal faktor kualitatif, itu untuk probabilistic assignment. Seperti pemandangan yang indah, aman, adanya kenangan dan sebagainya di luar faktor teknis maupun ekonomi. Misalnya, Bu Vero mau pergi ke mana, terus melalui lewat yang sana aja, yang dekat sawah-sawah aja, padahal jaraknya mungkin jauh. Di sana mungkin sulit diketemukan pertokoan, tapi melihat pemandangannya nyaman. Ya, pilih itu Ibu, probabilistic assignment-nya ke situ. Kemudian capacity restraint. Adanya pembatasan kapasitas jalan untuk lalu lintas tertentu. Misal kendaraan berat tidak boleh lewat. Jalur 3-in-1 dan lain-lain. Itu masuk capacity restraint. Jadi model pelimpahan rute yang disesuaikan dengan hipotesa tadi Ibu sampaikan tadi adalah all or nothing assignment. Tadi pelimpahan ya, model pelimpahan rute ya. All or nothing assignment, multipath assignment, probabilistic assignment, capacity restraint. Jadi sehingga jika suatu daerah dibuka, suatu kegiatan yang tentunya akan menarik bangkitan lalu lintas ke lokasi tersebut, menarik ya, tarikan bangkitan lalu lintas ke lokasi tersebut, maka akan dapat diperkirakan fasilitas apa saja yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi sebab akibatnya arus lalu lintas yang meningkat nanti. Apa saja yang terkait di situ? Ada luasan area parkir. Berapa area parkir yang perlu dibangun sesuai peruntukannya. Mall ada peruntukannya berapa, kebutuhan jumlah luasan parkir terkait dengan jumlah kendaraan yang ditampung berapa. Itu ada tabelnya di buku dari Bina Marga perencanaan perparkiran. Ada itu nanti peruntukan rumah sakit berbeda dengan peruntukan bioskop, peruntukan pendidikan, peruntukan gedung olahraga, gelora, peruntukan perkantoran akan berbeda.
Kemudian persiapkan apa lagi? Lebar kapasitas jalan. Apakah sudah mencukupi? Nah, sementara kapasitas jalan itu tidak bisa diperlebar lebih, tidak bisa dirubah ya. Di saat volume kendaraan berubah menjadi banyak, terkadang kapasitas jalan itu tidak bisa dirubah. Hanya ada sedikit perubahan selama itu masih miliknya jalan, masih damaja, damija. Ada nanti patok-patoknya itu ada, itu bisa mentok di situ. Nah, di situ apakah lebar trotoar mencukupi? Apakah simpangnya perlu traffic light? Itu juga perlu ada analisa traffic light. Itu tergantung dari volume. Sementara ini nanti tata guna lahan akan menimbulkan bangkitan tarian jumlah lalu lintas ya, jumlah volume lalu lintas ya akibat pergerakan tadi. Nah, nanti marka jalan apakah sudah siap untuk diaplikasikan? Apakah sudah ada angkutan umum ke sana dan lain-lain? Sudah mulai di rambu-rambu, sudah siapkan itu semua. Jadi dengan demikian hubungan interaksi antara tata guna lahan dengan transportasi dapat berjalan dengan yang diinginkan. Nah, ini yang masih menjadi permasalahan ya. Selain hal tersebut yang Ibu sampaikan dalam merencanakan transportasi, perlu dipertimbangkan adanya regulasi kebijakan daerah, regulasi tertentu, bahkan regulasi kepemilikan SIM, regulasi, semua ada aturan-aturan dari kebijakan daerah masing-masing. Nah, hal ini dapat mempengaruhi teknik-teknik pembangkitan, distribusi perjalanan, atau bahkan perubahan moda dan pelimpahan rute, ya, pengarahan rute. Itu dari regulasi tersebut juga. Misalnya ada aturan atau regulasi 3 in 1, atau ada aturan apa, semua ada aturan yang akan bisa mengatur pergerakan tersebut agar supaya interaksi tata guna lahan dan transportasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, mungkin tadi regulasi 3 in 1 tadi akan mempengaruhi prediksi jumlah lalu lintas. Meskipun jumlah perjalanannya bisa tetap, demikian juga pemasangan, mungkin ada pemasangan electric road pricing. Jadi kalau mau masuk jalan tersebut harus membayar ya, seperti e-tol gitu. Tapi ini pada jalan-jalan kawasan tertentu, bukan kawasan tertentu, mungkin kawasan di dalam kepadatan ya, kepadatan gara-gara tata guna lahan tadi. Beda ya dengan yang e-tol ya. Nah, e-tol kan jalan penghubung ya, penghubung antar provinsi ke provinsi lain. Tuh. Kalau yang ERP ini bisa, electric road pricing ini bisa dimasukkan ke sini, mungkin daerah Malioboro, mau masuk Malioboro itu ada ERP. Nah, ini sudah ada di Singapura. Ibu ada gambarnya enggak ya? Enggak ada. Ada ya, kota-kota tua di Eropa itu bahkan memiliki program konservasi bangunan. Ini tentunya akan membatasi lalu lintas yang lewat karena dikhawatirkan getaran dari kendaraan berat akan memperpendek usia bangunan tua tersebut. Bersejarah kan, dianggap bersejarah. Jadi hal ini akan berdampak juga terhadap prediksi perjalanan angkutan barang. Jadi kan mengurangi jadinya di sana. Jadi oleh karena itu perencanaan transportasi perlu dilaksanakan secara komprehensif dengan selalu melihat keterkaitan dengan aspek-aspek kebijakan dan regulasi yang sangat mungkin mempengaruhi teknik 4 steps model tadi ya. Jadi secara lebih sederhana mungkin bisa dilihat di gambarnya Bu Vero ini. Nih, slide berikut ya.
Hmm. Kalau seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke tempat henti. Masuk ke jaringan transportasi apa tempat henti ya? Oh ini, masuk ke sini dulu. Ya, ke jaringan transportasi dulu ya. Ya, jaringan transportasi. Jadi anak-anak tidak lelah ya. Jaringan transportasi. Sistem transportasi adalah interaksi komponen-komponen, sudah berulang-ulang Ibu sampaikan ya, interaksi komponen-komponen transportasi untuk menggerakkan lalu lintas dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Karakteristik lokasi prasarana yang tetap seperti terminal, ruas jalan, dan persimpangan jalan harus diikutsertakan dalam analisis karena pelayanan transportasi tidak ada di setiap tempat dan dari jenis dan kualitas yang sama. Ya, selalu diingat ya. Perlu diingat sekali bahwa transportasi adalah memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan, dari tempat asal ke tempat tujuan, bukan memindahkan kendaraan. Ya. Jadi selain itu infrastruktur jalan dan jaringan jalan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena mengangkut barang yang Ibu jelaskan kemarin, mengangkut barang, pasok barang dari Pulau Jawa ke Pulau Papua yang ketika itu masih terisolasi. Jadi untuk proses transportasinya itu membutuhkan biaya yang cukup lumayan sehingga membuat harga barang di sana berbeda sekali harga pemasarannya di Jawa. Jawa produsen ke konsumen dekat, sementara ke Papua jauh dan transportasinya belum memadai, transportasi pengangkutnya. Maka harganya mahal. Jadi kebutuhan pangan seakan sulit diperoleh. Jadi kesejahteraan tidak begitu sama dengan yang berbeda signifikan dengan yang di Pulau Jawa. Macam-macam jaringan jalan seperti yang sudah sering dijelaskan bahwa perencanaan transportasi atau infrastruktur jaringan jalan tidak bisa lepas dari perencanaan tata guna lahan. Karena jaringan jalan yang direncanakan akan memperlancar aktivitas yang ada. Bentuk jaringan jalan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan perjalanan adalah yang berhubungan erat dengan pola perjalanan terpencar. Jadi berbagai bentuk ideal nih jaringan transportasi ada nih. Jaringan jalan grid, radial, cincin radial, heksagonal, delta. Jaringan jalan yang grid bentuk ini yang paling umum di daerah metropolitan yang merupakan bentuknya nih. Nah, yang merupakan bentuk jaringan jalan yang telah direncanakan sebelumnya. Sudah ada jaringan jalannya. Ini biasanya di negara-negara sudah maju, Amerika.
Seperti kalian main game Sims. Kalau kalian masuk game Sims, terus membentuk personalnya, orangnya itu dibentuk pakai baju apa, wajahnya kayak apa, masuk ke lokasinya. Saat kalian masuk ke lokasinya yang ada jalan dulu. Jalan yang ada baru kalian memilih tata guna lahan di mana untuk dijadikan rumah. Nah, itu model jaringan jalan grid. Sudah ada dulu, sudah didesain dulu sih jaringan jalan itu sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum adanya fungsi-fungsi tata guna lahan. Bentuknya lurus rute paralel dengan jarak antara yang seragam dan berpotongan dengan kelompok lain jenis. Banyak kota-kota kan yang Ibu sampaikan di Amerika memiliki jaring jalan bentuk ini. Cocok untuk kota dengan pusat kegiatan yang tersebar sebenarnya, yang mix land use. Karena orang dapat langsung ke tujuan akhir tanpa harus melalui titik pusat. Selain itu, sistem menjadi sederhana dan dapat dikombinasikan dengan pola lain. Ya, nah yang radial tuh di gambar itu seperti itu bentuknya. Yang jaringan jalan radial, bentuk ini bertujuan untuk memfokuskan kepada daerah inti tertentu, ya, misalnya pusat perdagangan, Central Business District. Sangat cocok untuk kota dengan konsentrasi kegiatan di pusat kota. Ya, Jakarta banyak itu CBD. Nanti nanti Ibu sampai ke tempat henti, nanti ada peletakan tempat-tempat itu, spasi tempat henti itu ya berdasarkan CBD atau non CBD. Di Jakarta kan ada, terpusat kan ada di sana, Central Business District-nya. Ya, jadi masalah akan timbul jika terjadi pergeseran aktivitas komersil nih. Kalau untuk yang CBD ini jaringan jalan radial, ya cocok pakai CBD. Jadi masalah akan timbul jika terjadi pergeseran aktivitas komersialnya yang direlokasikan keluar kota. Eropa nih, Eropa banyak menggunakan ini, jaringan jalan radial. Jaringan jalan cincin radial. Jaringan jalan cincin radial yang digabung dengan kisi-kisi plan-plan ekspres yang menunjukkan pentingnya Central Business District dibandingkan dengan berbagai pusat kegiatan lainnya. Juga untuk menghindari kemacetan jika salah satu ruas jalan sedang diperbaiki atau ada kegiatan lainnya sehingga jalan harus ditutup. Ini contohnya di Ring Road di kota Jogja, di DIY. Yang bundar itu anggap saja Ring Road, yang tengah itu kan jadi jalan radialnya, yang bundar kan cincin radialnya. Nah, seperti Ring Road. Ring Road ini kan mengelilingi kota madya Yogyakarta. Kemudian kabupaten-kabupatennya, karena DIY kan terdiri dari empat kabupaten dan satu kota madya. Nah, Ring Road ini mengelilingi yang satu kota madya Yogyakarta ini. 4 kabupaten yang lainnya itu di luar Ring Road. Meskipun ada sedikit yang terpotong ya. Kabupaten itu apa saja? Bantul, Kulon Progo, Sleman, satunya apa ya? Gunung Kidul. Nah, itu menggunakan ini. Jadi pada saat dari Bu Vero dari Sleman, kita nih dari Sleman mau ke Kota Madya, rumah Bu Vero yang di Sleman, ya anggap aja Bu Vero waktu itu di rumah di Sleman, di Sleman masuknya di Banteng masuk Sleman bukan ya? Di Purwomartani aja, masuk di Purwomartani. Pada saat Ibu mau ke Kota Madya Yogyakarta, kan harusnya bisa lewat Purwomartani, bisa lewat Babarsari ya, Babarsari. Tapi ternyata daerah ini macet, jadi Ibu harus mengelilingi yang cincin radial. Cincin radial. Muter di situ dulu, baru masuk nanti daerah dari Ring Road Barat mungkin menuju ke pusat di Kota Madya. Itu bisa. Bisa seperti ini. Nah, yang berikutnya jaringan jalan
Apa? Ada heksagonal, ada delta, dan ada spinal. Jaring jalan spinal ini sering ditemukan terdapat pada jaringan transportasi antar kota pada banyak koridor perkotaan yang telah berkembang pesat di kota Jakarta itu. Ada jaringan pinal ini. Ada jaringan spinal ini ada di sana. Antar Trans Jogja. Kemudian yang jaringan heksagonal. Jaringan jalan heksagonal. Jaringan jalan ini jarang dipakai tetapi mempunyai keuntungan dengan adanya persimpangan-persimpangan jalan yang berpencar dan mengumpul tetapi tanpa melintas satu dengan lainnya secara langsung. Ada contoh. Jaringan jalan delta. Jaringan jalan ini hampir sama dengan jaringan jalan heksagonal dengan perbedaan pada bentuknya. Grid tadi sudah ya gridnya. Radial grid sudah. Sekarang kita masuk ke tempat henti ya. Tempat henti. Tempat henti. Tempat henti. Oh, ada pertanyaan di apa tadi di jaringan jalan dan di ada pertanyaan anak yang di jaringan jalan dan di forceps modelnya. Nanti ada materi yang tip distribusinya dari salah satu forceps modelnya tadi di perkuliahan selanjutnya ya, di video pertemuan selanjutnya. Tempat hentian anak. Tempat henti. Tempat henti. Salah satu sistem yang perannya dalam sistem ini kan salah satu prasarana ya. Komponen yang prasarana, komponen dalam transportasi, dalam sistem transportasi yang berupa prasarana, yaitu komponen pendukung ya, prasarana pendukung. Salah satu sistem yang perannya dalam sistem transportasi adalah tempat henti dan merupakan fasilitas umum dalam menunjang terselenggaranya angkutan umum yang handal. Nah, kualitas layanan angkutan umum sering dinilai dari dua aspek nih. Layanan di atas bus atau on-board service quality. Yang kedua, layanan di luar bus, off-board service quality. Untuk layanan yang off-board service quality, peranan fasilitas sangatlah mendukung ya di luar bis, layanan di luar bis sangat mendukung dalam rangka mewujudkan citra perjalanan dengan bis ini ya. Fasilitas angkutan umum secara umum dipisahkan antar nantian fasilitas ini ya, fasilitas tempat henti ini kan fasilitas umum nih, termasuk prasarana ya. Kalau sarana kan modanya, moda transportasi, kalau prasarana kan jalannya dan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan tempat henti ya, yang saling menghubungkan jaringan jalan tersebut. Fasilitas umum kan? Dipisahkan atas terminal dan halte. Nah, peranan fasilitas ini sangat urgent ya, sangat krusial, sangat vital dalam mendukung keselamatan dan kelancaran operasional angkutan umumnya, busnya. Nah, halte. Tadi ada kata-kata halte, tempat henti yang halte. Halte ya,
Sebelum masuk halte, Ibu mau menjadi tempat henti dulu. Sebelum masuk halte, ini 3 kelompok tempat henti dulu. 3 kelompok tempat henti ini nanti akan dibagi ke perhentian di ujung rute, perhentian di ujung rute, perhentian terletak di sepanjang rute, perhentian pada titik di mana 2 atau lebih lintasan bertemu. Perhentian di ujung rute bisa kita masukkan ke terminal. Perhentian terletak di sepanjang rute itu bisa kita masukkan ke halte. Halte, shelter bus, stop bus, itu masuk terletak di sepanjang rute. Kalau perhentian di ujung rute itu terminal. Perhentian pada titik di mana 2 atau lebih lintasan bertemu itu juga bisa terminal. Nanti ada terminal induk, terminal subterminal. Perhentian pada titik di mana 2 atau lebih lintasan bertemu itu termasuk terminal rute yang disebarkan ke terminal sub yang ada di kota-kota, itu masuknya di perhentian di ujung rute. Nah, syaratnya tempat henti itu berada di sepanjang rute angkutan bus yang melewati. Itu pasti ada. Ya, jadi bikin halte, bikin terminal, bikin halte itu ya memang dilewati bis. Kalau tidak ya ngapain bangun. Terletak pada jalur pejalan kaki dan dekat pada fasilitas pejalan kaki. Di titik-titik yang strategis ada pengunjung. Ada tarikan bangkitan lalu lintas tadi, mall, pasar, perkantoran, pokoknya yang central business district itu lebih bagus. Terus diarahkan dekat dengan pusat kegiatan atau pemukiman, dilengkapi dengan rambu petunjuk. Jangan lupa nanti ada tulisan di situ, ada tulisan jadwal. Kalau di terminal ya ada tulisan jadwal keberangkatan, rute-rute yang akan dilalui dari bus apa saja yang ada di situ. Kalau di halte ya nanti ada rute-rute, terus ada rambu stop bus, stop bis. Terus ada tulisan dilarang stop berapa meter dari situ karena untuk berhenti bus ya. Jadi untuk kendaraan umum dilarang stop, ada dilarang parkir, ada rambunya. Kemudian tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas ya. Nah, untuk perencanaan tempat henti itu ada fokus 3 aspek. Fokus 3 aspek di spasi, rancangan lokasi, dan lokasinya sendiri. Mungkin spasinya, lokasinya ditentukan, dan rancangan lokasinya nanti. Nah, lokasi dan rancangan tempat henti angkutan umum akan mempengaruhi nanti efisien ya dalam kecepatan, keandalan pelayanannya, kecepatan layanan pelayanannya. Jadi langsung terpadu. Angkutan yang sedang beroperasi serta kenyamanan penumpang yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kecepatan perjalanan nanti yang akan ditempuh. Jadi harus melihat aspek ini, spasi, lokasi, dan rancangannya, rancangan lokasinya. Nah, spasi sendiri atau jarak, nih, spasi sendiri atau jarak, ya spasi atau jarak rata-rata antar tempat perhentian angkutan umum. Ini menurut apa bacanya gimana itu? Menurut menurut Futsik, ya menurut Futsik sebesar 400 hingga 600 meter ya menurut Futsik. 400 hingga 600 meter. Namun jadi 400 hingga 600 meter itu ada halte, ada tempat henti, ada halte, ada shelter bus. 400 sampai 600 meter ya, yang dilalui ya kendaraan umumnya ya. Namun masih dimungkinkan pada jarak 300 meter, tiap 300 meter juga bisa. Nah, penggunaan spasi yang kurang dari 300 meter pada jalur bus, ya jalur bus umum,
akan mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan. Nah, makin mendesak kan? Nah, dan berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas, berhenti, mengganggu. Nah, spasinya ada di sini nih. Ini yang dikeluarkan oleh Institute of Transportation Engineering. Yang di CBD malah nih kurang 100 ya, semua kan kurang 300-nya. Nah, ini ada ketentuannya. Ini non CBD lumayan lah 600 sampai 1.500 pada limit stop ya. Confederation of British Road Passenger Transport tahun 81 memberikan batasan perhentian angkutan umum ya 2 sampai 3 tempat per kilometer. 1 kilometer itu dibagi 2 sampai 3 tempat, 3 halte, 3 tempat henti. Berarti sekitar berapa jaraknya? 1000 dibagi ya berarti 300-an ya, 400, 300 sampai 400 ya. Ini juga dikeluarkan ini institut tadi yang di tabelnya Bu Vero tadi ya. Ini ya. Dikeluarkan oleh Institute of Highways and Transportation with Department of Transport. Sebenarnya jarak optimumnya tergantung sih pada kondisi kegiatan sepanjang jalan tersebut. Sebenarnya kalau dilihat di lapangan, kalau memang 1000 dibagi 3, 2 sampai 3, 4, tapi di situ tidak ada tarian bangkitan kendaraan pergerakan ya sia-sia. Tidak berfungsi nanti jadinya banyak di sini yang tidak berfungsi. Di mana ini Bu lihat dulu sempat tapi sudah dihentikan di depan Inside Hotel Inside tuh yang di Maguwarjo itu dulu seberangnya ada perhentian untuk apa itu? Trans Jogja, untuk Trans Jogja. Tapi yang portable, jadi tidak ada atapnya. Tapi akhirnya tidak berfungsi juga. Kurang tariannya ke sana. Awalnya kan dipikirnya karena ada apa itu apa sih? Indomaret apa sih? Lotte Mart ya atau apa itu? Grocery ya Lotte Mart itu. Terus ada hotel itu. Jadi harus diperhatikan juga pada saat perancangan ini meskipun ada standar-standar spasi atau jarak, tapi harus pada saat pengaplikasian ya harus dilihat kondisi lapangannya. Jadi spasi dapat diatur sesuai kebutuhan seakan begitu. Penentuan itu juga jadi tidak dipatok banget, tidak terpatok dengan standar tabel tadi. Lokasi. Menurut Futsik, lokasi konsepnya itu near side, far side, dan mid block. Near side, far side, dan mid block. Near side pada persimpangan jalan sebelum near side ya, pada persimpangan jalan sebelum nih near side, sebelum memotong jalan simpang. Ya, itu near side. Mid block pada tempat yang cukup jauh dari persimpangan atau pada ruas jalan tertentu di tengah-tengahnya ruas jalan tersebut antar simpul satu ke simpul yang lain, simpang satu ke simpang yang lain. Kalau far side pada persimpangan jalan setelah melewati jalan simpang. Lokasi near side sangat cocok dipakai bila terdapat tempat parkir di dekat persimpangan jalan. Tapi itu biasanya jadi mengganggu traffic light ya. Sekarang ini karena sudah banyak ya kemacetan ya timbul kendaraan pribadi muncul ya. Jadi sepertinya untuk near side itu agak sulit untuk diterapkan. Lebih baiknya mid block tadi. Untuk lokasi far side akan meningkatkan jarak pandang pengemudi yang akan memasuki persimpangan jalan. Meskipun demikian lebih baik lagi bila menggunakan lokasi yang mid block yang relatif jauh lebih aman karena jauh dari persimpangan. Jadi kayaknya far side dan near side ini sangat tidak apa ya menurut
kita sebagai pengamat juga ya, pengamat transportasi menjadi permasalahan, sudah macet dipasang halte naik turun angkutan, naik turun penumpang, apa tidak macet, apalagi di traffic light yang antrian dan tundanya makin panjang. Nah, untuk tipe area untuk tipe area penentuan tempat henti berdasarkan tipe area, lokasi tempat henti bis ini juga dari Confederation of British Road Passenger Transport 81 tahun 81 itu daerah pemukiman, daerah industri, pusat kegiatan bisnis, fasilitas pendidikan, kesehatan, kegiatan hiburan. Nah, kriteria untuk masing-masingnya di lokasi masing-masing lokasi tersebut tadi berbeda-beda disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan. Secara umum, penentuan lokasi harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Misal, koordinasi lampu pengatur lalu lintas, akses bagi penumpangnya, kondisi lalu lintas dan pejalan kakinya, geometri perhentian kotanya, dan gerakan membelok bus kotanya. Ya. Perencanaan atau rancangan tempat henti, anak-anak. Beberapa bentuk fasilitas bus kota yang sering dijumpai adalah ada curbside, live. Loh, kok ini Ibu sampai apa? Oh, salah Ibu. Mana tadi? Oh, salah pencet. Nah, maaf. Rancangan tempat henti. Tadi rancangan apa ya? Aspek rancangan tempat henti ya. Sekarang rancangan teknis di tempat henti. Rancangan teknis tempat henti. Rancangan bangunan tempat henti. Itu nanti ada curbside, ada bus shelter, ada lay bus. Curbside itu bentuk ini memanfaatkan trotoar untuk menampung penumpang yang akan naik dan turun bis. Bentuk ini digunakan pada trotoar dan jalan yang sempit. Jadi ya di pinggir trotoar itu tinggal ditambahi rambu stop bus gitu. Yang tidak memungkinkan bis kota berhenti terlalu lama. Hanya ngambil cepat, nurun cepat, pergi langsung. Karena akan mengganggu arus lalu lintas. Nah, nanti diberi tanda itu tadi, tanda apa? Rambu tadi. Nah, untuk lebas, bentuk ini digunakan pada trotoar yang lumayan cukup lebar. Sehingga dapat dibuat lekuan yang memungkinkan bis berhenti di dalam lekuan tersebut, di luar badan jalan. Jadi tidak ada di pinggir, tidak ada di bahu jalan, tapi keluar. Nah, keuntungan bentuk ini adalah mengurangi gangguan terhadap lalu lintas pada saat menaikkan bis berhenti lebih lama. Jadi contoh dapat dilihat di mana contoh-contoh yang ada di sini ya. Di itu JIH nanti jalan-jalan ke arah Ring Road Utara itu JIH. Di Malioboro itu sepertinya depan toko rame ya, masih ada ya di Malioboro. Sudah nggak ada ya. Janti sebelah barat rumah makan Suharti. Janti barat rumah sudah nggak ada. Oh iya, ada sedikit itu di depan Bar City. Apa itu? Itu yang apa baratnya yang di bawah sedikit bawah jembatan layang Janti itu. Ada Bar City atau Babarsari City itu loh. Itu ada di situ apa apartemen itu ada di situ. Iya. Atau di JIH. Itu Laybas. Untuk bus shelter Ibu ada ukuran Laybas enggak ya? Enggak ada. Untuk bus shelter pada bentuk ini calon penumpang yang menunggu bus kota itu mendapat fasilitas tempat menunggu seperti Trans Jogja itu.
yang beratap, yang berbangunan ya, berbangunan penuh, beratap penuh atau tidak penuh, yang pasti beratap, yang memungkinkan terhindar dari hujan, sengatan matahari. Nah, sedangkan perhentian bus kotanya sendiri dapat berupa curbside atau laybus. Tetap masih seperti curbside, bisa yang di tepi aja, atau yang punya keloaan apa dicowes sedikit tadi seperti laybus tadi. Tapi ada bangunannya, itu bus shelter. Bahkan pada lokasi tertentu, idealnya bus shelter ada jadwalnya kedatangan dan keberangkatan. Ya, itu contohnya Trans Jogja itu, halte Trans Jogja itu. Ada kode nomor bus, kode jalur rute, bahkan ada apa kasirnya ya. Atau sekarang karena sudah mulai ke smart city ya diusahakan tidak ada kasir, tidak ada petugas, pakai kartu total, pakai sistem. Sehingga calon penumpang dapat mengetahui jam berapa karena ada jadwalnya aja, jadwalnya tadi, dia turun di halte yang mana, bisa ganti bus ke rute yang mana, itu seperti yang di sana. Ya, contoh di Jogja adalah Trans Jogja, Jakarta, Transjakarta. Ada trans lain di pulau lainnya, ada lagi. Nah, halte ya, tadi yang anggap aja bus shelter bus ya, halte shelter bus. Halte, tempat perhentian bis atau halte bus atau shelter bus bahasa Inggris ya, atau shelter bus atau stopan bis ya, bus stop dalam bahasa Inggris adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang ya, biasanya ditempatkan pada jaringan tadi yang Ibu sempat tadi, jaringan perjalanan selama rute angkutan itu ada di apa tadi, near side, far side, ada mid block, tapi bagusnya di mid block. Dan di pusat kota ditempatkan pada jarak 300 meter sampai 500 meter, itu ada peruntukannya. Peruntukannya di sini. Di pinggiran kota antara 500 hingga 1000 meter. Karena apa? Makin tarikan bangkitan atau eh, peruntukan di sana kan kalau di pinggiran kota kan agak sepi. Nah, di kota makin sempit, jaraknya agak sempit karena peruntukannya menarik bangkitan tuh kendaraan tuh makin banyak. Nah, ini nanti ada ya. Ada apa ini peruntukannya, pusat kegiatan sangat padat, pasar, pertokoan ya. Di kota tuh jaraknya makin pendek. Untuk di pinggiran tuh misalnya perumahan sekolah yang di pinggiran ladang, sawah, tanah kosong, pinggiran makin panjang jaraknya. Pinggiran tapi itu merupakan perumahan sekolah itu masih tetap pendek, 300 sampai 500. Ya. Nanti campuran jarang, ladang, sawah, tanah kosong kan jarang ada apa? Jarang ada pejalan kaki, jarang ada penumpang ya. Masuknya ya 500 meter, bahkan ada yang 1000 meter baru ada halte, itu pun kalau yang dilewati angkutan umum. Yang tidak dilewati angkutan umum ya tidak ada. Bu Rida. Bu Rida. Kuliah. Tidak ada apa anak-anak? Tidak ada halte kalau tidak ada angkutan umum lewat situ. Percuma nanti. Banyak banget hal-hal yang percuma di sini. Ya, begitu anak-anak. Ini contoh curbside ya, tadi curbside yang di tepi trotoar ya. Masih karena itu langsung cepat-cepat pergi busnya. Nah, ini contohnya. Terus contoh untuk nah ini yang contohnya di mana tadi di Babarsari kok Babarsari ya ampun di ini loh Janti apa itu Babarsari City itu yang apartemen itu kan agak agak tercoes begini atau di JIH itu coba dilihat tuh bus stop yang Laybus. Kalau yang curbside ini di tepi trotoar gitu langsung comot aja, comot cepet pergi karena mengganggu kan lalu lintas. Itu cukup dengan stop apa itu rambu stop bus. Nah, kalau yang beratap ini bangunan shelter busnya. Ya, bangunan shelter busnya seperti ini.
bus shelter ya, seperti ini bus shelter. Terus halte Trans Jogja. Ini kalau yang di ini Ibu ambil dari siapa? Ini ada sumber-sumbernya Ibu. Komuter menunggu bus di halte cerdas di Seoul Korsel udah tertutup. Nyaman itu ber-AC tentunya di situ. Mungkin ada ngopi-ngopi juga. Ada orang jualan kopi. Kopi yang apa? Tanpa petugas, tinggal masukin koin, keluar minuman. Tidak hanya kopi, mungkin minuman yang lain, mungkin bisa menonton sesuatu, mungkin ada apa? Kita berharap Smart City nanti mungkin ada WiFi di situ yang bisa diakses gratis, bisa kontak-kontak dengan apa yang lain di situ. Nah, ini yang kita harapkan sistem itu akan terpadu di sini, seperti contoh yang di Seoul Korsel ini. Ya. Nah, untuk terminal, tempat henti yang terminal. Suatu titik di mana penumpang dan barang memasuki dan meninggalkan sistem transportasi yang memiliki waktu lumayan lama daripada yang tempat henti yang tadi. Kan ada butuh waktu. Kalau ini bisa lama, bisa transit istilahnya begitu. Ya. Defisit terminal sendiri adalah yang pasti itu ya. Suatu buatan Pak kali anak-anak. Iya, Pak. Ya. Suatu titik di mana penumpang dan barang memasuki dan meninggalkan sistem transportasi, ya. Si terminal. Maksudnya apa, Pak? Itu cuman bahasa kalau definisi luasnya begini, Pak. Itu titik itu dalam arti kalau di transportasi itu titik itu bukan berarti titik begini, Pak. Tapi pusat, suatu pusat gitu ya. Atau definisinya panjangnya begini. Iya, simpul aja loh. Kenapa simpul terikat begitu memang kan enggak. Ini cuman bahasa-bahasa apa Pak transportasi. Nah, terminal definisinya adalah eh, suatu titik atau lokasi atau suatu kawasan di mana penumpang dan angkutan barang memasuki dan meninggalkan sistem transportasi ya. Nah, nah, terminal selain merupakan komponen fungsional utama atau komponen yang prasarana pendukung, tapi yang utama ini prasarana utama berarti ya. Prasarana utama, fungsional utama dari suatu sistem transportasi ini sangat utama yang ini ya. Prasarana utama, fungsional utama ya. Dari suatu sistem transportasi juga merupakan prasarana yang mahal yang jika tidak direncanakan dengan baik bisa mengurangi apa ya? Efisiensi dari fungsi ya, efisiensi suatu sistem transportasi. Misalnya menjadi kurang berfungsi atau malah menjadi titik rawan kemacetan itu juga bisa. Jadi kita harus gunakan AMDAL juga tadi. Yang Ibu sampaikan di atas tadi kalau mau membuat tempat henti itu ya lokasinya dilihat. Terus eh, kawasan tersebut ya dari lokasi ya. Kemudian tadi spasi tadi, jarak-jarak tadi. Meskipun jaraknya sudah sesuai tapi itu lokasi tidak efisien karena nanti akan terjadi karena tingkat bangkitannya tinggi ya agak geser sedikit. Meskipun pembangunan tempat henti itu ada di kawasan yang tarik tarian bangkitannya tinggi, tapi juga akan disesuaikan dengan AMDAL-nya di sana. Fungsi utama dari terminal itu adalah menyediakan fasilitas untuk masuk dan keluarnya orang atau barang dan modanya itu sendiri atau orang atau barang yang diangkut menuju dan meninggalkan sistem transportasi. Ya, secara umum fungsi terminal adalah memuat dan membongkar barang dan penumpang. Ya, muat bongkar. Kemudian menyediakan fasilitas yang lain, fasilitas menunggu sementara penumpang, fasilitas umum lain, ibadah, makan, tiketing, ada kantor pengelola, ada tempat bongkar
muat simpan barang. Itu terminal lengkap di situ. Beda dengan halte tadi. Kemudian tempat dokumen pencatatan pergerakan. Karena setiap kendaraan dengan rutenya masing-masing itu juga perlu ada catatan waktu. Termasuk penghitungan penumpang juga, pembagian barang, pemilihan trayek, penjualan tiket, pengecekan pemesanan dan sebagainya, pencatatan pergerakan tadi. Tempat menunggu sementara juga, nanti tempat menunggu sementara. Jadi yang pertama, memuat membongkar angkutan, barang atau penumpang. Yang kedua, menyediakan fasilitas menunggu sementara penumpang dan barang dari waktu kedatangan hingga waktu keberangkatan, termasuk pengempaan barang dan fasilitas kenyamanan penumpang. Ada kedai makanan, tempat istirahat, tempat ibadah, tiketing. Terus yang C, dokumen pencatatan, pergerakan, termasuk penghitungan penumpang, pembagian barang, pemilihan trayek, penjualan tiket atau tiketing tadi, pengecekan pemesanan, dan sebagainya. Yang D atau keempat, tempat menunggu sementara, pemeliharaan singkat, menunggu sementara kendaraan ya, pemeliharaan singkat, serta persiapan pemberangkatan dari kendaraan-kendaraan angkut. Yang D itu tempat menunggu sementara kendaraannya. Kalau A tadi kan, yang B tadi kan, kalau A kan bongkar muatnya penumpang dan barang. Kalau yang B kan tempat menunggu sementara penumpang. Kemudian yang E, tempat penumpang dan barang mengumpul berkelompok dalam ukuran yang ekonomis untuk suatu perjalanan serta sebagai tempat menyebar penumpang yang datang atau mengakhiri perjalanan. Nah, ya dari situ ngumpul dan nyebar juga. Nah, perencanaan terminal Perencanaan terminal, kegiatan angkutan umum selalu diawali dan diakhiri di terminal, ya. Melibatkan banyak faktor seperti manusia, barang, kendaraan, pola pergerakan, dan lain-lain. Banyaknya kegiatan yang harus diwadahi menyebabkan kebutuhan akan ruang yang cukup luas nantinya, serta pengaturan pola kegiatan atau pergerakan yang efisien. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi terminal yang aman, nyaman, teratur, dan mudah dicapai, dan lain sebagainya yang perlu kita inginkan, bagaimana. Perlu langkah perencanaan nih yang sangat komprehensif mengenai penentuan lokasi ya, penentuan lokasinya, penentuan luas areanya, tata letak bangunannya, bagaimana, nanti konsep ruang, antar ruangnya, pola pergerakan kendaraan orang dan barang, pengelola terminal. Nah, untuk penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan terminal mempunyai sifat melayani penduduk atau melayani penumpang, sehingga letak terminal harus dekat dengan pemukiman penduduk yang tentunya nanti ada yang menjadi penumpang kan pada saat tertentu saat bepergian. Nah, yang kedua, pergerakan yang terbanyak adalah pergerakan menuju ke tempat-tempat dengan daya tarik tinggi, misalnya pusat pertokoan, pusat perkantoran. Oleh karena itu, terminal sebaiknya di dekat tempat-tempat tersebut. Ya. Kemudian, yang ketiga, luas terminal harus dipertimbangkan dengan seksama agar tidak hanya dapat melayani kebutuhan sekarang, tapi juga sampai berapa tahun mendatang. Itu harus diprediksikan sebelum merencanakan luasan terminal. Nah, yang B, penentuan luas area yang dibutuhkan itu luas area pembuatan terminal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sifat terminal, misalnya nanti sebagai subterminal atau terminal AKAP atau AKAP, angkutan antar provinsi,
atau terminal terpadu dan sebagainya. Itu juga nanti konsepnya akan berbeda. Konsep ruangnya, konsep luas areanya otomatis karena konsepnya berbeda mempengaruhi luas area yang dibutuhkan. Jumlah penumpang dan barang yang akan dilayani. Prediksi perhitungan volume penumpang yang akan dilayani menentukan luas area. Jumlah armada kendaraannya, moda angkutannya yang terjadwal. Kemudian jenis angkutan yang melayaninya, ya. Kemudian kebutuhan fasilitas penunjangnya nanti ada apa saja di situ. Kalau ada makin banyak fasilitas-fasilitas di terminalnya, ya otomatis luas area juga akan semakin terpengaruh. Kemungkinan pengembangan di kedepannya. Tata letak, yang C, tata letak bangunannya. Di terminal ya, kondisi terminal yang nyaman, bersih, indah merupakan gambaran ideal suatu bangunan terminal. Kondisi tersebut bisa diwujudkan dengan mengupayakan penataan bangunan-bangunan di terminal sebaik mungkin. Konsep-konsepnya tuh hubungan antar bangunan-bangunan di dalam terminal. Penataan ini harus memungkinkan terjadinya pola pergerakan yang efisien, aman, dan nyaman. Hubungan yang efisien antara bangunan satu dengan lainnya memiliki fungsi berbeda. Jadi penataan ini harus memungkinkan terjadinya satu, pola pergerakan yang efisien, aman, dan nyaman. Kedua, hubungan yang efisien antara bangunan satu dengan lainnya yang memiliki fungsi berbeda. Ketiga, tingkat keamanan dan keselamatan secara umum. Keempat, pengoperasian yang baik. Kelima, kemudahan memanfaatkan fasilitas yang ada. Yang D, yang pola pergerakan. Di dalam terminal terdapat 3 macam pergerakan orang, barang, dan kendaraan. Ya, 3 macam pergerakan orang, 1, barang, 2, 3, kendaraan. Ketiga jenis pergerakan ini harus diatur agar tidak memberi gangguan pada masing-masing pergerakan dan untuk memudahkan proses pergerakannya. Jadi perencanaan awal pergerakan kendaraan terkait dengan tata letak bangunan, hubungan dengan bangunan satu dengan bangunan lain. Demikian juga untuk pergerakan orang dan barang. Jadi pola pergerakan harus menjamin lancar biar nggak desekan, biar teruntut, urut ya, tersistematis. Jadi pola pergerakan itu lancar, aman, nyaman. Nah, untuk itu perlu rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu atau tanda-tanda baca, tanda arah ke toilet, ke tiket 1, tiket 2, loket 1, loket 2. Setelah itu kemana ada rambunya, tanda anak panah, ada kata-katanya, penunjuk, informasi papan penunjuk. Itu termasuk rambu-rambu lalu lintas. Lalu lintas kan tidak harus kendaraan berjalan, orang berjalan juga lalu lintas. Ya. Jadi informasinya sangat jelas. Fasilitas penunjang cukup dan mudah pergerakannya. Ya istilahnya konsep-konsep bangunannya nanti juga saling terhubung namun saling sendiri, berfungsi sendiri, punya fungsinya masing-masing tapi saling terkait terhubung. Ya, biar pergerakan itu lancar. Nah, yang terakhir pengelolaan terminal. Terminal sebagai tempat awal dan akhir kegiatan perjalanan serta tempat pergantian moda transportasi menuntut adanya sistem pengelolaan yang terpadu. Keterpaduan berbagai aspek administrasi, moda angkutan, kegiatan, dan fungsi akan menghasilkan suatu sistem pergerakan yang teratur dan pasti. Penanganan penumpang jarak jauh ya, yang lebih dari 100 km mempunyai cara berbeda dengan perlakuannya ya, dengan penumpang yang kota saja, antar kota saja sih, di dalam kota kok, antar kota di dalam kota. Ya. Nah, penumpang jarak jauh biasanya membawa barang bawaan banyak, toh? Nah, sehingga butuh tempat dan akomodasi yang baik selama perjalanan. Mereka ini diatur menurut jadwal perjalanan dengan tenggang waktu lumayan jam panjang atau harian bahkan.
Sedang penumpang urban regional jarang membawa banyak barang, hanya diri sendiri. Dan perjalanannya relatif singkat. Kepentingan penumpang ini adalah ketepatan waktu dalam mencapai stasiun tujuan yang berikutnya. Frekuensi angkutan juga lebih sering dengan ongkos yang rendah. Tuh. Jadi perbedaan jenis penumpang untuk kelompok pertama akan menimbulkan keadaan pada saat-saat tertentu sepanjang hari yang jarak jauh ya. Membengkaknya kebutuhan angkutan umum, taksi dan kendaraan pribadi untuk mencapai dan meninggalkan terminal. Kalau jadwal kedatangan dan keberangkatan kedua kelompok ini bersamaan, maka kebutuhan tempat parkir dan penunjang lainnya akan semakin besar. Nah, misalnya nih, konsep lokasi terminal. Ada near set terminating, central terminating. Near set terminating itu bisa dikatakan jadi sub, terminal sub. Itu biasa berada di luar pusat kota. Itu near set terminating. Ya, di pinggir-pinggir kota. Central terminating, terminal induk itu ada di pusat kota. Nah, mungkin yang near set terminating bisa itu Jombor. Nanti central terminating bisa terminal Giwangan. Nanti jalan-jalan ke terminal Giwangan. Terus near set terminating bisa Jombor. Tipe terminal. Tipe terminal ada tipe A, B, dan C. A seperti itu melayani kendaraan umum angkutan lintas batas negara. Itu seperti itu. Terminal tipe B itu yang Ibu sampaikan di depan ini. Terminal C ya. Terminal A, B, dan C. Nah, contoh terminal A, B, dan C, Bu Vero. Terminal A di sini Surakarta, di sana Solo main-main di sana. Terminal A di Tirtonadi. Terus terminal B ini di daerah Sumatera ada terminal B ya. Terminal B tadi. Kemudian terminal apa ya, C ya. Terminal C BSD Tangerang Selatan. Jadi di terminal B banyak kan di luar pulau ada terminal B. Terminal C BSD Tangerang Selatan, Blitar kok Blitar stop Blitar Jawa Timur. Terus Magersari ada. Ini Ibu ambil yang di BSD Tangerang ini. Ibu ambil dari sumbernya palapanews.com, Blitar Jawa Timur. Ibu ambil dari surya.co.id. Terminal C tipe C yang Magersari Ibu ambil foto dari beliau Widias Cahyono. Ya, seperti itu anak-anak nanti bisa pelajari sendiri. Yang pasti tadi terminal A, B, C itu fungsinya seperti ini ya. Ya, mungkin sampai di situ dulu anak-anak. Sudah terlalu lelah, Bu Vero, kalian juga udah mengantuk pastinya. Ya, thank you. Sarang hayo. Kamsahayo. Ya, selamat siang anak-anak. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam Gusti. Thank you.
Jangan lupa pertemuan berikutnya disimak lagi. Ini tadi kita pertemuan yang ke-10, pertemuan 11 berikutnya Ibu akan buka di pertemuan 11. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan 11.